Mempertahankan keseimbangan di tengah badai kehidupan. Kita ambil dalam Mazmur 27 ayat 13, dikatakan bahwa sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Ya, para teologi percaya bahwa Daud menuliskan Mazmur 27 ini yaitu ketika ia lari dari Absalom, anaknya yang ingin membunuhnya. Namun lebih daripada itu, Daud juga menjelaskan bahwa para musuhnya adalah bagaikan penjahat-penjahat yang menyerangnya untuk memakan dagingnya, atau seperti tentara yang mengepung dan berperang melawan dirinya. Jadi dengan demikian kita mendapatkan gambaran yang jelas tentang beratnya tekanan kehidupan Daud ya. Namun demikian Daud membulatkan hatinya untuk terus tinggal berdiam di rumah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Oleh sebab itu dia berkata, hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Jadi kita melihat di sini semakin kuat serangan dan tekanan dari luar, semakin dalam ia tertanam di dalam Tuhan ya. Itu sebabnya dia juga berkata, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar ya. Jadi persoalan pergumulan boleh banyak, tapi dia tertanam makin kuat di dalam Tuhan. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa Daud tidak kehilangan keseimbangan kehidupan ya. Artinya semakin kuat serangan dari luar, semakin dalam ia tertanam di dalam Tuhan. Karena banyak orang ya kan kalau semakin kuat serangan dari luar tuh langsung tumbang. Tapi tidak demikian halnya dengan Daud ya. Karena dia semakin kuat serangan dari luar, semakin dalam ia tertanam di dalam Tuhan. Mengapa Daud bisa demikian? Ya karena Daud percaya bahwa ia akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Jadi Daud memahami ya bahwa tidak ada kehidupan manusia itu yang tanpa penderitaan, air mata, tekanan, dan pergumulan. Namun demikian, di situ ia menikmati kebaikan Tuhan yang melindungi dia pada waktu bahaya, yang membuat lawan dan musuhnya tergelincir ya, dikatakannya seperti dalam Mazmur di atas tadi. Nah, inilah kunci kesuksesan Daud mengatasi tekanan kehidupannya, yaitu karena ia bertindak dan bereaksi dengan benar. Di dalam terjemahan bahasa Inggris lebih lengkap ya, dikatakan bahwa I would have lost heart unless I had believed that I would see the goodness of the Lord in the land of living. Di dalam terjemahan LAI hanya tertulis bahwa aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup ya. Jadi tidak ada kata I would have lost unless I had believed. Ya. Jadi terjemahan King James Version ini lebih lengkap dan lebih menjelaskan kondisi hati Daud bahwa tanpa kekuatan iman percayanya kepada Tuhan maka tidak ada kekuatan untuk bertahan. Ya kita tahu bahwa di dalam peperangan hanya ada satu kondisi. Kalau orang maju berperang itu, ya kalau nggak kalah, ya mengalahkan ya. Dan kalau berperang itu, kalau nggak ditembak, ya menembak gitu. Atau kata kalau nggak dibunuh, ya membunuh. Jadi tidak ada status quo. Kalau lebih baik kita menyerang daripada diserang, itu istilahnya. Jadi dengan demikian, di dalam peperangan itu tidak ada istilah status quo. Jadi jika kita tetap berada dalam kondisi status quo ini, maka kita akan mati konyol ya. Kalau perang itu harus maju, lebih baik menyerang ya, lebih baik membunuh atau lebih baik menembak karena peperangan ya. Jadi kita proaktif. Demikian pula dalam menghadapi tantangan dan tekanan kehidupan, bulatkan hati kita tuh untuk berperang ya, melawan segala keraguan kita, melawan segala kelemahan iman kita untuk terus maju mempercayai Tuhan. Jangan pasrah pada keadaan. Artinya semakin stres, semakin kuat kita mencari Tuhan. Bangkit dalam kekuatan Tuhan, karena firman Tuhan berkata di dalam Sefanya 3:17, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ya, Daud merangkum kesuksesannya di dalam menghadapi pergumulan ini dan berkata, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Artinya bahwa akan ada datang pertolongan Tuhan. Kalau kita tahu bagaimana menantikan membawa diri kita diam di hadapan Tuhan. Jadi gunakan kekuatan lutut kita untuk bertelut lebih daripada kekuatan otak kita mencari jalan keluar, dan juga lebih dari kekuatan kaki dan tangan kita untuk mencari pertolongan dari manusia. Demikian kita belajar mempertahankan keseimbangan kehidupan kita di tengah badai kehidupan, karena Tuhanlah benteng hidup kita dan keselamatan kita. Jadi nantikanlah Tuhan karena dia akan muncul sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan kepada kita. God bless you.